Kalian pernah dengar prediksi gila soal masa depan Bitcoin? Pasti sering ya, tapi kali ini kita bakal bahas satu yang wah, benar-benar berani. Ini bukan cuma tebak-tebakan angka loh, tapi sebuah pernyataan besar tentang kemana arah aset ini bakal bergerak. Jadi pertanyaannya simpel aja kan. Di tengah harga yang naik turun kayak roller coaster dan bikin pusing, Bitcoin ini sebenarnya mau kemana sih? Ini cuma gelembung yang bentar lagi pecah atau jangan-jangan kita lagi menuju sesuatu yang jauh lebih besar? Dan jawabannya jelas banget dan jujur bikin kaget. 1 juta dolar. Ya, kalian nggak salah dengar. Bukan 100.000, tapi 1 juta dolar untuk satu keping Bitcoin. Gila kan? Nah, sekarang yuk kita coba bedah. Apa sih logika di balik angka yang kayaknya mustahil banget ini? Coba dengerin deh tingkat keyakinannya. Ini bukan lagi soal mungkin atau kayaknya. Bukan, ini pernyataan yang penuh kepastian. Dan keyakinan sekuat baja inilah yang jadi fondasi argumennya. Yang bilang kalau angka 1 juta dolar itu bukan mimpi lagi, tapi sesuatu yang pasti terjadi. Dan seakan-akan 1 juta dolar itu belum cukup gila, argumennya lanjut lagi. Katanya itu bahkan bukan puncaknya. Angka segitu cuma dianggap kayak base camp sebelum kita mendaki gunung yang sebenarnya. Jadi, kalau 1 juta dolar itu baru pemanasan, akhirnya di mana dong? Oke. Gimana ceritanya kita bisa sampai ke angka yang fantastis gitu? Jawabannya ternyata bukan sulap, bukan sihir. Tapi, kita kembali ke hukum ekonomi yang paling dasar, yang mungkin kita semua pernah pelajarin. Yuk kita bedah logikanya satu-satu. Nah, ini dia jantung dari semua argumennya. Coba bayangin timbangan ya. Di satu sisi, kita punya aset yang jumlahnya itu terbatas banget. Udah dikunci secara matematis. Cuma bakal ada 21 juta Bitcoin, titik. Nggak bisa nambah. Terus di sisi lain timbangan, permintaannya meledak dari seluruh dunia. Nah, coba pikirin deh. Apa yang terjadi kalau barang yang super langka diperebutin sama semua orang? Harganya ya cuma bisa lari ke satu arah kan? Ke atas. Dan kutipan ini, wah pas banget buat merangkum semuanya. Idenya tuh gini, kita nggak perlu jadi profesor ekonomi buat ngerti ini. Ini murni hukum penawaran dan permintaan yang lagi berjalan di skala global, skala yang belum pernah kita lihat sebelumnya. Oke, kalau permintaannya segede itu, pertanyaannya, siapa aja sih pemain di baliknya? Duitnya datang dari mana nih? Nah, ayo kita intip siapa aja yang bikin gelombang permintaan raksasa ini. Dan yang pertama, ini pemain kelas kakap. Negara. Ya, negara. Kita udah nggak ngomongin investor ecek-ecek lagi. Kalau sebuah negara udah mulai nyimpen cadangan devisanya pakai Bitcoin, itu sinyalnya kuat banget. Ini benar-benar mengubah peta permainan dan membuka keran permintaan dalam skala yang nggak pernah kita bayangin sebelumnya. Terus ada juga perusahaan-perusahaan Fortune 500. Yap, raksasa-raksasa korporat. Perusahaan publik yang valuasinya miliaran dolar itu mulai markirin sebagian uang kas mereka ke Bitcoin. Ini bukan lagi soal iseng investasi, tapi udah jadi langkah strategis buat ngelindungin nilai aset mereka. Ini gelombang modal institusional yang wah gede banget. Jadi, coba deh bayangin skenarionya. Ada negara, ada korporasi raksasa, dan ada jutaan orang biasa dari seluruh penjuru dunia. Semuanya lari-larian, balapan buat dapatin sepotong kue yang ukurannya udah pasti dan terbatas. Nah, tiga kekuatan ini kalau digabung, jadilah badai sempurna dari sisi permintaan. Kutipan ini bener-bener nangkep semangatnya. Ini tuh bukan lagi fenomena buat anak-anak tekno doang. Dari Wall Street sampai ke warung kopi di berbagai negara, orang-orang udah mulai ngelihat Bitcoin sebagai sesuatu yang berharga. Ini udah jadi tren global yang punya momentumnya sendiri. Nah, ngelihat semua ini, kita jadi mikir kan, terus kita sebagai individu harus gimana dong? Nah, menurut sumbernya ada satu strategi yang disaranin. Kedengarannya sih simple banget, tapi butuh disiplin tingkat tinggi. Strateginya, intinya sih soal kesabaran tingkat dewa. Serius, idenya adalah tutup kuping dari semua berisiknya pasar harian, pegang aset ini buat jangka waktu yang super panjang, dan tahan godaan buat ngejual pas pasar lagi panik atau malah lagi seneng-senengnya. Ini permainan maraton, bukan lari cepat. Sekarang kita masuk ke bagian yang benar-benar bikin mikir nih. Gimana kalau angka 1 juta dolar yang udah kedengaran gila itu ternyata cuma gerbang pembuka, cuma awal dari sesuatu yang jauh-jauh lebih besar lagi. Dan ini dia poin kuncinya. Menurut pandangan ini, posisi kita sekarang itu ibaratnya lagi di tahun 1995-nya internet. Kita semua tahu internet bakal jadi sesuatu yang besar, tapi waktu itu siapa sih yang kepikiran bakal ada media sosial atau nonton film streaming? Nah, potensi Bitcoin yang sebenarnya mungkin juga gitu, masih tersembunyi di masa depan.
Jadi saya mau tinggalin kalian dengan satu pertanyaan buat direnungin. Kalau aja argumen soal penawaran dan permintaan ini benar, dan kalau kita ini emang baru di awal banget perjalanannya, dunia keuangan kita bakal kayak gimana ya pas aset ini udah mencapai potensi maksimalnya? Pemikiran yang cukup liar kan?